2,000 years later. Yang terhormat Ibu Haja Rahmadana SPD MSI selaku Kepala Sekolah, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Dan sari tilawah. Ketiga, sambutan. Keempat, penampilan nasyid dan diiringi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Pertama akan disampaikan oleh Bapak Mardiono yang sekaligus akan membuka kegiatan peringatan Isra Mi'raj hari ini secara resmi. Kepada yang terhormat waktu dan tempat kami persilahkan. Kita sebut dengan Mi'raj. Di perjalanan ini Nabi Muhammad diperlihatkan keajaiban alam semesta berupa surga, neraka, serta diberi perintah langsung oleh Allah untuk menunaikan sholat 5 waktu. Dan beserta teman-teman yang saya cintai serta seluruh dari bahagia. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Isra Mi'raj ini. Sebagai ketua panitia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk berkumpul pada tempat ini. Tidak lupa, marilah kita panjatkan sholawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia yang dengan perjuangan dan akhlaknya telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam yang penuh kebijaksanaan. Semoga kita semua selalu mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Hari ini yang saya hormati, hari ini kita akan membahas suatu hal yang sangat penting, yaitu generasi muda sebagai agen perubahan. Coba kita renungkan sejenak, apa yang akan terjadi jika generasi muda saat ini hanya hidup tanpa tujuan, sekadar mengikuti arus dan tidak memiliki semangat untuk berkembang. Bayangkan jika para pemuda di masa lalu berdiam diri, mungkin kita tidak akan merasakan kemerdekaan pada saat ini. Sejarah telah membuktikan bahwa perubahan kita selalu melalui oleh anak muda. Pertanyaannya, apakah kita akan menjadi generasi yang dikenal karena kontribusi kita? Atau justru menjadi generasi yang dilupakan
dilupakan karena tidak melakukan apa-apa. Maka dari itu, mari kita bahas mengapa generasi muda disebut sebagai agen perubahan dan bagaimana kita bisa mewujudkannya. Mengapa generasi muda adalah agen perubahan? Hadirin sekalian, generasi muda sering disebut dengan agent of change atau agen perubahan. Tapi mengapa demikian? Generasi muda sering disebut sebagai agen of change. Tapi mengapa demikian? Yang satu, memiliki energi dan semangat yang besar. Anak muda dikenal dengan semangat yang membara. Jika ada sesuatu yang dianggap tidak adil dan salah, anak muda cenderung vokal dan berani bertindak. Bila saja pergerakan sejarah, mulai dari perjuangan kemerdekaan hingga gerakan sosial di era modern. Yang kedua yaitu kreativitas dan inovasi. Generasi muda saat ini hidup di era digital, di mana kreativitas menjadi kekuatan utama. Lihatlah bagaimana anak muda menciptakan startup, mengembangkan teknologi baru hingga menggunakan media sosial untuk menyebarkan ide-ide produktifnya. Yang ketiga yaitu berani mengambil risiko. Anak muda tidak takut untuk mencoba hal baru. Orang-orang sukses di dunia berani melangkah lebih dulu dibanding yang lain. Tahu dulu tidak? Siapa? Yaitu yang mendirikan Microsoft saat masih muda. Tahu Mark Zuckerberg? Yang menciptakan Facebook di usia yang ke-20. Dan para pahlawan kita berjuang untuk kemerdekaan di usia belasan hingga 20 tahunan. Jika para pendahulu kita sudah membuktikan bahwa anak muda bisa membawa perubahan, maka kita pun bisa. Namun menjadi agen perubahan bukan hanya tentang keinginan, tetapi juga tindakan yang nyata. Bagaimana cara menjadi agen perubahan? Agar kita bisa menjadi agen perubahan yang sesungguhnya, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Satu, menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak mulia. Hadirin yang berbahagia, ilmu adalah senjata paling ampuh dalam menciptakan perubahan. Jika kita ingin membuat dunia menjadi lebih baik, kita harus memiliki ilmu yang cukup. Namun ilmu saja tidak cukup, akhlak juga harus kita jaga. Apa gunanya seorang yang cerdas tapi tidak jujur? Apa manfaatnya menjadi pintar jika hanya digunakan untuk menipu? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menginginkan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, maka dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka dengan ilmu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mari kita perbanyak belajar dan memperbaiki akhlak agar bisa menjadi agen perubahan yang benar-benar nyata dan bermanfaat bagi masyarakat. Hadirin sekalian, banyak dari kita yang mungkin terjebak di zona nyaman. Kita takut gagal, takut mencoba hal baru dan akhirnya memilih untuk diam di tempat. Padahal tidak ada perubahan yang terjadi di zona nyaman. Lihatlah para atlet yang berlatih setiap hari, mereka tidak akan menjadi juara jika dia hanya diam. Begitu pula dengan kita, jika ingin sukses, kita harus keluar dari zona nyaman tersebut. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari perjalanan menuju kesuksesan. Yang ketiga yaitu berkontribusi bagi masyarakat. Sebagai agen perubahan, kita tidak boleh hanya fokus pada diri sendiri. Kita harus mulai dari peduli dengan lingkungan sekitar. Mulai dari hal-hal kecil seperti menjaga kebersihan lingkungan, membantu teman yang kesusahan, dan aktif dalam kegiatan sosial atau organisasi. Gunakan media sosial untuk menyebarkan hal-hal positif, bukan hanya menyebarkan hoax atau kebencian. Jika punya keahlian di bidang tertentu, manfaatkan untuk membantu orang lain. Pernahkah kita mendengar kisah seorang anak kecil yang menanam pohon meskipun dia tahu bahwa dia tidak akan menikmati hasilnya? Dia melakukannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk generasi setelahnya. Itulah mentalitas seorang agen perubahan. Tantangan yang harus dihadapi generasi muda.
Menjadi agen perubahan tentu tidaklah gampang atau mudah. Ada banyak tantangan yang harus kita hadapi, seperti satu, pengaruh negatif dari media sosial. Banyak anak muda yang terlalu sibuk bermain media sosial tanpa menyadari dampaknya. Gunakan media sosial dengan bijak. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton dalam kehidupan orang lain tanpa melakukan apa-apa. Yang kedua yaitu kurangnya semangat dan motivasi. Banyak anak muda yang merasa tidak percaya diri dan takut gagal. Padahal setiap orang sukses pernah mengalami kegagalan. Jangan biarkan rasa takut menghalangi kita untuk berkembang. Yang ketiga yaitu lingkungan yang tidak mendukung. Kadang-kadang lingkungan sekitar justru tidak mendukung perubahan. Tetapi janganlah menyerah. Jika kita yakin dengan tujuan kita, maka teruslah maju meskipun banyak rintangan. Hadirin yang saya hormati, generasi muda adalah harapan bangsa. Masa depan Indonesia ada di tangan kita. Jika kita ingin melihat perubahan yang lebih baik, maka kitalah yang harus memulainya. Jangan menunggu orang lain, jangan takut gagal, dan jangan pernah berhenti belajar. Kita tidak perlu menunggu waktu yang tepat untuk menjadi agen perubahan, karena waktu yang tepat adalah sekarang. Jadilah pribadi yang berilmu, berakhlak, berani, dan peduli terhadap sesama. Dengan begitu kita benar-benar bisa menjadi agen perubahan yang membawa kebaikan bagi negeri ini. Sebagai penutup, marilah kita renungkan sebuah kata. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang telah kamu berikan kepada negara. Semoga ceramah ini bisa menginspirasi kita semua untuk menjadi pribadi yang lebih bermanfaat dan bermanfaat bagi orang lain. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca Asmaul-Husna bersama-sama. Bismillah.